Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladhi man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari selama ini kaitan tentang mazahiru rahmatillahi ta'ala. Bukti nyata, bukti yang nampak, yang kelihatan, yang dapat dirasa bagi rahmat Allah kepada hamba-Nya. Sama ada rahmatun amah maupun rahmatun khassah. Jika seseorang mukmin yang berhati bersih, berjiwa suci, merasa bertuah kerana Allah limpahkan rahmat-Nya kepadanya dengan rahmatun amah, apatah lagi jika seseorang itu mendapatkan limpahan rahmatun khassah. Karena rahmatun amah belum tentu dapat menyelamatkan dirinya daripada kemurkaan Allah di dunia maupun akhirat. Karena rahmat Allah, rahmatun amah, anugerah percuma Allah kepada setiap makhluk ciptaannya. Yang berimankah, yang kufurkah, yang menyadari, yang tak sedar, yang minta, yang tak minta. Berbeza dengan rahmatun khassah, hanya akan Allah berikan kepada mereka yang berusaha mendapatkannya.
Apatah lagi rahmatun khosoh sahajalah yang membolehkan seseorang selamat sejahtera dunia maupun akhirat. Sengaja saya ulangi penjelasan ini karena inilah di antara poin terpenting dalam pelajaran kita yang sedang kita pelajari selama ini. Sekarang kita teruskan. Apakah contoh nyata bagi rahmat Allah yang boleh dirasai oleh seseorang hamba di dunia? Lihat poin yang ke-7. Lihat nota poin yang ke-7. Tamkinus solihina fil ardi. Tamkinus solihina fil ardi. Atau at-tamkin fil ardi. Ketetapan, keteguhan, sama ada tetap teguh pendirian, tetap teguh pegangan, tetap teguh keimanan, tetap teguh kedudukan, apa sajalah. Apabila ia berada dalam kedudukan yang baik, Allah akan tetapkan, kekalkan kedudukan yang baik itu. Apabila ia berpegang kepada kebenaran, maka Allah beri dia istiqamah, berpegang kepada kebenaran itu. Apabila orang ini berada di atas jalan yang lurus, ia akan terus dikekalkan, diteguhkan oleh Allah pendiriannya, sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Bahkan jika orang itu sedang diberi kuasa memerintah bagi orang ramai, Allah beri dia kekuasaan memerintah yang kuat, yang kukuh, yang stabil, dan kemampuan melaksanakan segala kewajibannya. Karena sering kali berlaku dalam kehidupan, ada orang yang hari ini baik, nampak elok, minggu depan rusak. Hari ini nampak orang itu lurus perjalanan hidupnya, adalah sifat-sifat ahli surga. Subhanallah, ganti bulan, lain pula perangainya. Ada orang hari ini, tahun ini nampaknya kuat, mantap ekonomi dia. Dan tak nampak bayang-bayang langsung kesusahan akan menimpanya. Peniaganya untung, di sana menghasilkan, di sini untung. Tahun depan lingkup, ada orang seperti itu. Ada orang yang hari ini berkuasa, dan tak ada pun orang dapat meramalkan, menganalisa berandaian yang kuasanya akan lenyap dalam masa yang dekat. Tapi hanya dalam hitungan minggu, dia hilang kuasa dan hina. Bermakna orang ini tak ada tamkin. Allah tidak berikan tamkin. Ya, mungkin kerana dia tidak mencari tamkin. Ini makna tamkin. Dan tamkin termasuk salah satu rahmat Allah terbesar bagi hamba-Nya. Dalam kalimat tamkin ada
makna istiqomah. Bila ia baik, istiqomah dalam kebaikan. Dalam mana tamkin, mungkin kalau dalam penghasilan ke pekerjaan ke ekonomi, ya ada sustainable lah, berkelanjutan, berkesinambungan. Biar di luar sana dilanda bencana, istilahnya ribut, ia tetap berdiri tegak. Ibarat tamkin dalam ekonomi, biar berlaku krisis ekonomi melanda, dia tetap mampu hidup senang. Biar di sana, di luar sana berlaku wabak penyakit yang hampir setiap orang terancam penyakit, kesehatan yang Allah berikan kepadanya tetap sempurna. Ia sentiasa dalam kondisi prima. Itu namanya tamkin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf yang dicontohkan oleh Allah, Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh yatabawwa'u minha haitsu yasha' yusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah, itulah, macam itulah, makanna, ini dia, makanna, kami telah berikan tamkin, kami telah berikan kedudukan yang kukuh, kuat, mantap, stabil. Biar ada ribut, dia tetap seperti itu. Masya Allah. Pendirian kuat, tidak mudah tergoda, tidak mudah terpesong. Ramai orang yang memperdayakannya, dia tetap selamat. Kepada siapa tamkin ini Allah berikan? Li Yusuf. Bagi Nabi Yusuf. Fil ardi, di bumi, di Mesir. Itu bukan, belum di akhirat nih, di dunia. Sehingga dengan kekuasaan yang besar, tetap kuat, kukuh, diri oleh Allah, yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Yusuf boleh menyediakan tempat, mengambil tempat dari negeri Mesir, bagian mana yang nak duduk, haitsu yasha', di mana saja ia kehendaki. Mau berada di situ, ke di sini, ke di sana, Yusuf punya kebebasan untuk bergerak di negeri waktu itu. Untuk buat apa saja peraturan, perundang-undangan yang mesti dipatuhi oleh rakyat Mesir. Tidak ada orang yang berani melawannya. Tidak perlu lagi khawatir, takut ada orang menjatuhkannya. Allahu Akbar. Kenapa? Nusibu bi rahmatina man nasya. Kami akan timpakan rahmat kami ini pada siapa yang kami kehendaki, kata Allah. Termasuk orang yang Allah limpahkan rahmat berupa at-tamkin fil ard, Yusuf alaihi salam. Dan tamkin yang Allah berikan pada Yusuf, rahmat yang Allah berikan pada Yusuf berupa tamkin ini,
lain tidak kerana ianya sebagai balasan, upah, ganjaran daripada Allah buat Yusuf, di mana Yusuf alaihissalam termasuk orang-orang yang muhsin. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan tidak kami sia-siakan ganjaran orang yang berbuat baik. Saya ringkaskan. Yusuf alaihissalam sebetulnya Allah sudah berikan rahmat berupa tamkin, teguh pendiriannya, keazamannya, mantap kesabarannya. Pandangan hidupnya tidak akan melencong, menyeleweng daripada pandangan asalnya. Kesabarannya telah teruji. Nafsu amarahnya telah dapat dikawal. Itu daripada zaman kanak-kanak. Orang yang punya kemampuan seperti ini, kemampuan bersabar, kemampuan mengawal hawa nafsu, kemampuan menahan keinginan untuk balas dendam, kemampuan menahan keinginan untuk melayan, melakukan perbuatan jahat atas permintaan orang yang lebih kuasa daripadanya. Kalau orang tidak punya kemampuan, tak ada kekuatan, tak ada tamkin sama, gagal Nabi Yusuf. Bukan gagal di ujian akhir. Ketika diuji kali pertama pun kita yakin pasti gagal. Campak dalam perigi. Kalaulah Allah tidak beri tamkin kepadanya, rahmat Allah berdatang padanya, Yusuf gagal. Ya mungkin, apa katanya? Mungkin kata tidak sabar. Marah, boleh jadi. Nak marah kepada abang-abang yang mencabarkannya, sia-sia ya. Memakik tadi dengarnya. Ya boleh jadi akan marah kepada Allah. Salahkan pada Allah. Ya Allah, aku ini kan masih kanak-kanak. Aku punya salah apa? Belum melakukan apa salah, aku belum kali. Kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Kenapa engkau izinkan abang-abangku yang sudah dewasa mampu melakukan perbuatan sesuka hati mereka terhadap diriku? Kenapa aku yang kau jadikan mangsa? Coba kalau Yusuf kata begitu, gagal dia. Bukankah dia punya peluang untuk keluh kesah? Bukan ia punya peluang untuk marah? Bukan dia terbuka peluang untuk suudzon pada Allah? Jawapannya, iya. Tapi bagaimana Yusuf? Bagaimana Yusuf dapat menutup, menafikan, tidak memanfaatkan peluang untuk melakukan semua itu? Inilah namanya tamkin. Kuat pendirian, kokoh pendirian. Break itu sangat kuat. Ingin marah pun tahan. Ingin. Atau lebih dahsyat. Nampaknya aku akan mati dalam perigi ini. Ya, sama ada cepat atau lambat aku akan mati. Ya, daripada mati perlahan-lahan, sikit mati. Itu bunuh diri aja lah. Boleh jadi. Tengok, daripada zaman kanak-kanak. Dan itu rahmat besar. Saya telah sampaikan minggu lepas. Dicampakkan, dianiaya oleh abahnya dalam perigi, itu memang musibah yang tidak menyenangkan hati. Yang tidak membahagiakan, namanya musibah. Terasa berat, betul. Tetapi jika kita melihatnya seperti mana Nabi Yusuf melihat, Masya Allah, rupanya Allah tolong saya. Allah bantu saya. Allah beri kepada diri ini kemampuan untuk sabar. Tidak menyalahkan takdir. Tidak menyalahkan ini. Dan itu kehendak Allah. Karena semua yang berlaku kehendak Allah. Bila itu kehendak Allah, pasti Allah punya rancangan
yang tersendiri. Apatah lagi Allah ini Al-Adlu, Maha Adil. Bermakna tidak ada yang salah dalam peristiwa yang aku alami ini. Semuanya adalah skenario Allah dengan penuh kebijaksanaan dan keadilannya. Bahwa saya hari ini, saat ini belum dapat melihat keadilan Allah. Kebijaksanaan Allah. Kenapa ini dicampak dalam perigi buta oleh abang-abang sendiri? Itu lain cerita. Bahwa kami belum dapat melihat, tak apa. Yang pasti kami yakin Allah yang Maha Bijaksana, Maha Adil, punya rancangan yang jauh lebih baik. Yusuf buat pendiriannya. Nikmat tamkin itu jauh lebih besar daripada musibah yang dialaminya. Sehingga dia tenang. Tak terbayang langsung, tak terlintas langsung macam mana Yusuf nanti boleh keluar daripada perigi. Perigi nun jauh di padang pasir jemaah sekalian. Ya, hailah sekali-sekala ada kafilah niaga lalulah. Lalu itu pun tak semuanya rehat di situ ambil air. Bukan rancangan adik-beradiknya, bukan rancangan orang tua Yusuf, bukan rancangan Yusuf, bukan gedak siapa-siapa. Allah yang mendaki. Dah tiba masanya ada kafilah niaga. Rombongan perniagaan melewati jalan itu, kemudian berhenti di perigi tadi. Disuruhnya hamba abdinya ambil air untuk keperluan, ya mungkin minum atau apalah. Diturunkan baldinya, timbanya, tarik ke atas. Lain yang dicari, lain yang dapat. Ia ingin mengambil air, rupanya baldi pula di situ. Ada budak naik atas. Ya, antara terkejut, antara senang dan senang kerana ingin ambil air, jumpa budak, boleh jadikan hamba abdi. Senang juga. Lagi pula, tiba boleh masukkan baik, ambil air, bukannya susah. Ini adalah berita baik bagi si peniaga. Karena dia sudah ada dapat hamba abdi yang percuma. Juga berita baik bagi Yusuf. Dia tak pernah, ya Allah, macam mana. Dia tak fikir macam mana nanti Allah nak selamatkan. Tapi tak pernah terlintas Allah menzaliminya. Dia tidak pernah terlintas dalam fikirannya bahwa Allah sedang menzaliminya. Hanya saja dia tidak tahu macam mana Allah nak menyelamatkannya. Masya Allah. Cara berfikir itu, yang seperti itu anugerah Allah. Dan ia berpegang kepada keyakinan yang seperti itu. Apapun yang berlaku. Tamkin. Oke, bebas. Selamat dia mati. Pergi ke Mesir. Dijual. Allahu Akbar. Keluar mulut buaya, masuk mulut singa. Tak apa. Yusuf sekurang-kurangnya sudah tak mati dalam perigi. Sekurangnya sudah hidup di tengah masyarakat. Walaupun dia hilang status kemerdekaan dirinya. Menjadi hamba abdi. Dijual dengan harga yang sangat murah. Tak apalah. Menjadi hamba abdi kepada orang besar. Dan Yusuf tidak menyalahkan lagi. Ya kenapa nasib aku ni? Kelip mata aku ni jadi hamba abdi. Macam harta benda dimiliki orang. Tak ada hak untuk, tak ada hak untuk ini. Dia tak kata, ya Allah, napalah nasibku teruk sangat ni, apa salahku? Tak ada. Dia boleh saja, nafsunya mungkin akan kata begitu. Tapi dia memilih untuk tidak memilih yang seperti itu. Dia boleh bersuudzon pada Allah. Peluang untuk suudzon ada. Tapi ia memilih untuk meninggalkannya. Jadi pegang sungguh ini. Allah berikan Yusuf kemampuan untuk berpegang kepada berpikir seperti itu sentiasa. Punya persis seperti itu sentiasa pada Allah. Tamkin dengan rahmat Allah. Rupanya di Mesir diharap. Yang diharap lain, berlaku lain. Jadi itu berfitnah. Ya, jadi
dirayu dan digoda seterusnya itulah. Saya ulangi lagi sekali. Yusuf boleh saja, jika ingin selamat, ingin senang lenang, bahagia, ikuti ajalah kemauan tuannya itu, tuan putrinya itu. Selesai. Lagi pula apa yang nak dirahsiakan oleh Yusuf? Dia bukan yang mengajak, dia diajak satu. Dia bukan orang merdeka, dia hamba abdi. Statusnya, ya Allah, ini isteri pembesar. Yusuf hanya budak hamba abdi yang ditemukan, entah dari mana. Orang Mesir tak ada yang kenal Yusuf, tak ada kisah pun. Orang kampung tak tahu. Makna daripada segala aspek, Yusuf ini ya rendahlah. Maknanya jika Yusuf katalah memenuhi keinginan ajakan jahat membesarnya, bahasa orang sekarang lah, nothing to lose. Coba apa yang nak dipikirkan? Yalah, nanti kalau sama ni nanti saya malu. Malu pada siapa? Coba kalau kita kata sebab berdialog pada Yusuf. So, kenapa orang kau tidak mau ikut? Yalah, kalau saya mengikuti dia malu, ini bersalah. Malu pada siapa? Sob, awak ni hanya hamba abdi. Sepertinya awak bertuah. Ya, malu orang kampung. Kampung kamu mana? Yalah, nanti kalau saya buat salah, nanti saya hilang kerja. Kerja awak apa? Awak hamba. Coba. Nothing to lose. Tapi Yusuf kata, tidak boleh. Tidak boleh. Jiwa meronta, nafsu meronta-ronta. Tapi Allah beri dia kekuatan, keteguhan. Dari awal dia sudah berada di jalan-jalan yang lurus. Sebesar apapun godaan dan gangguan. Jika Nabi Yusuf katalah berfikir ingin mendapatkan keuntungan sesaat, jika Yusuf berfikir ingin menikmati kenikmatan sesaat, ya pasti sudah tersesat. Tapi Yusuf bukan Yusuf biasa. Yusuf yang Allah sentiasa limpahkan rahmatnya kepadanya berupa tamkin. Tamkin ialah daripada Yusuf ini. Bukan tidak berisiko. Bukan tidak berisiko. Ya. Risikonya apa? Masuk penjara. Masuk penjara. Namanya hancur, buruk. Tak tahulah orang Mesir waktu itu macam mana memfitnahnya. Kita boleh bayangkan. Mengada betul budak itu. Tak tahu terima kasih, tak tahu budi. Hanya sebagai budak hilang yang ditemukan. Dimuliakan di istana, buat jahat apa yang masuk penjara. Hancur nama Yusuf dalam pandangan manusia, tapi tidak dalam pandangan Allah. Yusuf tidak kisah, tidak juga menyalahkan Allah, sama sekali tidak suudzon. Sisi rasanya selama ini aku yakin dengan keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, tiba-tiba setelah sekian lama mampu mempertahankan keyakinannya, meyakini Allah ada, tiba-tiba meragukan kehendak Allah. Kan sia-sia. Yusuf tetap husnudzan pada Allah, masuk penjara. Dia pun tak tahu apa lagi yang akan berlaku selepas ini. Pada masa itu, kerajaan Mesir ini pelik ya mas sekalian. Penguasa Mesir ini pelik. Bila mereka memasukkan orang dalam penjara, ini semacam tak ada rekod. Apabila Yusuf masuk penjara kan bukan melalui proses mahkamah. Hanya karena kehendak membesar. Merasa dianggapnya telah mengecewakannya. Jadi kan dah lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ni cuma tak ada berita ni bila nak keluar. Sebab tak ada rekod. Jadi kalau penguasa ingat ia pernah masukkan orang dalam penjara, bolehlah keluar. Kalau tidak ingat, sampai matilah di situ.
Yusuf perasan. Ada salah seorang daripada kawan yang satu penjara dengannya nak bebas. Yusuf punya permintaan. Karena kan baru saja dia pun telah ditunaikan permintaannya, mentadbir mimpinya kan begitu. Baca aja semua surah Yusuf. Saya ingin sampaikan poin-poinnya aja. Karena kawan nak lama lagi tak nak keluar, tolong beritahu pada tuannya penguasa negeri ini. Tolong beritahu bahwa saya dalam penjara. Ya, supaya apa? Jangan-jangan dia lupa yang dia telah masuk dalam penjara. Sebab kalau lupa Yusuf, ya sampai ke mati dalam penjara. Kawan berjaya, nanti saya beritahu pada penguasa, awak sudah penjara, sepatutnya sudah bebas. Apalagi tak tahu apa, tak jelas apa kesalahan awak. Malang sekali, ujian datang lagi. Kawan yang bebas mungkin terlalu gembira, lupa nak beritahu pada penguasa. Tujuan Yusuf beritahu kepada kawan tadi agar penguasa tahu, ingat yang dia telah memasukkan orang dalam penjara namanya Yusuf. Agar dikeluarkan segera. Karena lupa, wala bisa fi sijni bid'a sinin. Yusuf berada dalam penjara lebih 3 tahun walaupun kurang 10 tahun. Itu jauh sekali. Lama. Nak salahkan kawan pun tak, iya apalah kawan dah ditolong, tak tahu budi. Tak, Yusuf kata begitu. Ini apa penguasa zalim, dah lah masuk penjara. Aku masuk ke penjara bukan karena apa kesalahan, lama pula. Sama sekali. Ini rancangan. Yusuf yakin ini rancangan Allah. Ini rancangan Allah dan Allah dah menentukan kebijaksanaan dan keadilannya. Yusuf malah bersyukur. Walaupun dengan pelbagai ujian, Yusuf tetap bersyukur pada Allah kerana Allah beri dia rahmat kepadanya berupa tamkin. Keteguhan keimanannya, kemampuan bersabar, keyakinannya akan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Maha Adil. Dibebaskan daripada suudzon. Itu jamaah sekalian, kalau orang tak ada tamkin, mungkin hanya saat senang saja ia berhusnudzon kepada Allah, bila susah bertukar jadi suudzon. Ya. Orang yang tak Allah tak bagi tamkin, rahmat buat tamkin, mungkin hanya mampu bersabar bila ujian itu kecil. Tapi bila ujian besar, hilang sabar. Orang yang tak ada tamkin, rahmat berupa tamkin, mungkin mampu bersabar bila ujian itu sekali dua. Tapi kalau bertubi-tubi, hilang sabar. Akhirnya dia kata, kita bukannya malaikat, kita ni manusia. Sabar ada hadnya. Nah, coba yang biasa, yang cakap seperti itu biasa. Siapa? Yang pasti bukan Nabi Yusuf. Yang pasti bukan Nabi Yusuf yang cakap itu. Yalah, kalau kecil-kecil sabarlah. Ini besar. Kalau sekali ini dah banyak kali, kita bukannya malaikat, kita manusia. Bayangkan, kita sudah mampu bersabar sekali dua. Kita sudah mampu husnudzon pada Allah sekali dua. Lama-lama karena ujian terus menerus. Yang menimpa diri kita tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan mustahil. Bila orang Allah tidak berikan anugerah tamkin, berubah. Nampaknya susahlah. Selama ini kami masih mampu yakin bahwa Allah ini adil. Diri ini mampu berhusnudzon. Tapi lama-kelamaan macam tak ubah keadaan, jangan-jangan memang Allah ini tak adil. Coba, apa yang akan didapat oleh orang ini? Sekian tahun Allah pandang ia mulia. Sekian tahun masa berlalu Allah pandang orang ini sebagai hamba yang dikasihi. Begitu berubah pandangannya pada Allah. Karena tamkin tidak ada. Daripada husnudzon menjadi suudzon. Daripada sabar menjadi mengeluh. Daripada yakin Allah Maha Bijaksana. Terlintas pula Allah nampaknya silap. Berubah pandangan Allah. Karena dia berubah pandangannya pada Allah. Karena tak adanya tamkin. Maka Allah pun berubah juga memandang hamba ini.
daripada pandangan ridha menjadi pandangan benci. Wal iyadu billah, apa akan jadi ketika Allah sedang memandangnya benci karena orang ini sudah tidak lagi meyakini Allah, ajal menjemputnya. Bertuahkah atau sia-sia? Sia-sia. Ini tamkin, nikmat yang besar. Keteguhan keteguhan pendirian Yusuf dan pemegang agama. Bimbingan Allah bukan hanya semasa diuji kesusahan. Sama Yusuf dah jadi orang besar di Mesir, kuasa penuh di tangannya. Yusuf tetap berada di atas jalan yang lurus. Jika dahulu katalah nak membalas kejahatan abang-abangnya tak mampu, akhirnya dia sabar sajalah, senang cerita. Jika dahulu hendak melawan peniaga-peniaga yang abdud dunia, tak punya kekuasaan, sabar sajalah. Jika dahulu lebih rela masuk penjara, tak mampu nak melawan penguasa yang zalim, ya sabar sajalah, tak mampu. Sekarang di tangannya sudah ada kekuasaan mutlak di Mesir. Ia pemegang hasil mahsul perbedaan negara Mesir. Boleh bergerak ke mana sahaja sesuai apa yang dia kehendaki. Ya tabawa'u minha haitsu yasha. Semua ucapannya didengar. Arahannya dipatuhi. Pembantu bukan seorang lagi. Kalau dahulu ia hanya hamba abdi, sekarang bos besar. Arahannya pasti diikuti. Orang Mesir yang memfitnahnya masih ramai yang hidup. Bila Yusuf petik jari aja, mereka menderita. Jika Yusuf mau balas dendam, peluang balas dendam ada, kemampuan balas dendam ada. Tapi Yusuf tidak punya keinginan untuk melakukannya. Nah, ini tamkin yang lebih berat ini. Lebih dasar lagi, abang-abangnya puluhan tahun yang dahulu pernah berusaha hendak menjahanamkannya, datang ke Mesir dalam keadaan susah, miskin, minta pertolongan, minta bantuan. Yusuf kenal mereka, mereka tak kenal Yusuf. Coba, oh ini abang yang pegang saya, ini cadangan abang, ini yang menipu dulu. Peluang untuk balas dendam terbuka luas. Kemampuan untuk melakukan balas dendam, Masya Allah, pegawai istana, tentara-tentara istana, banyak boleh kerahkan. Tapi kemauan untuk balas dendam diikat kuat-kuat. Mungkin dahulu ingin membalas dendam, tapi tak ada kemampuan, tak jadilah. Sekarang, kemampuan ada, peluang ada, Yusuf malah tak boleh, dan tak boleh. Ini tamkin. Orang ada keinginan untuk marah, tetapi ia memilih untuk bersabar. Orang ada kemampuan, peluang untuk kecewa, memilih untuk menahan diri. Orang punya keupayaan, kemampuan untuk balas dendam, tetapi ia ditahan keinginannya. Karena dia tahu mengawal hawa nafsu, menafikan kehendak nafsu itu adalah suruhan Allah. Itulah tamkin yang besar sekali bagi Yusuf. So itu disediakan makan nali Yusuf. Jadi kita jangan hanya lihat kedudukan yang kuat yang Allah berikan pada Yusuf di Mesir itu, bukan hanya ketika jadi aziz, bukan. Wah, akhirnya Yusuf telah menikmati kejayaan, dahulu susah, orang budak buangan, sekarang jadi orang besar. Betul. Betul kisahnya Yusuf daripada orang susah, budak buangan,
menjadi raja di Mesir, betul. Daripada orang ditindas menjadi orang yang sangat berkuasa, betul. Kedudukannya sangat kuat, tamkin. Tapi kalaulah kita melihat tamkin Allah hanya setakat itu, rahmat Allah yang bertamkin hanya setakat itu, ramai orang-orang kafir pun yang asalnya susah jadi senang, asalnya ditindas menjadi ketua, menguasa. Ada rahmat Allah berupa tamkin pada Yusuf lebih besar daripada jawatan yang dia sandang, yang ia pikul di Mesir. Keteguhannya berpegang pada pendirian sebagai hamba Allah itulah. Bila dah menetapkan aku mesti bersabar, sabar apapun yang berlaku. Dia tak akan goyah dengan bujukan, tak akan tergiur dengan tawaran kesenangan sesaat. Ramai kan orang karena tidak punya pendirian seperti ini. Hanya tawaran sikit pun dah lari daripada prinsip pegangan hidup. Yang sekarang mendengar heboh ikanlah tentang integriti susah sekarang ni. Nak carilah orang yang berintegriti susah katanya. Nampak hari ini bukan main bagus tapi dapat sikit pun lupa daratan. Terpesong, macam tak percaya. Macam tak percaya orang yang depan saya hari ini, orang yang saya kenal tahun lepas. Berubah sama sekali. Maknanya tamkin tak ada. Keteguhan, ketegasan, berpegang pada prinsip, kebenaran, keadilan, hilang. Jadi, bahasa mudah, rahmat ibu tamkin ini ibaratnya bini kalau bak sabar. Sekali sabar, selamanya akan tetap sabar. Gitu. Sekali tawaduk, selamanya akan tetap tawaduk. Sekali berani menyampaikan kebenaran walaupun pahit, selamanya akan terus kami sampaikan kebenaran walaupun pahit. Apapun risikonya. Sekali saya temukan prinsip yang jujur, kami akan terus jujur. Dan kami akan hadapi apa saja halangannya. Kami tak akan mengorbankan ini. Itu namanya tamkin. Orang sebenarnya akan diridhoi oleh Allah. Orang inilah contoh orang yang diberi rahmat. Jadi sangat mustahak memang ya. Sangat mustahak sekali kalau itu rahmat bertamkin khasnya pada hari ini ya. Yang kalau kita lihat kadang-kadang mudah sangat kita ini ya. Sekejap itu, sekejap kuning, sekejap biru, sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap dia, sekejap tidak. Ya, macam mana lah. Susah. Saya pernah ditanya. Dulu ada kedai fikah, dalam bab fikah kan ada tanyaan kata bab makanan. Binatang yang katanya hidup dua alam itu haram ya katanya. Ya, ada pendapat yang kata haram karena hidupnya dua alam. Ada yang mengatakan halal karena minta ada dalil yang mengharamkannya. Benda yang haram itu perlu ada dalil mengharamkannya. Bila tidak ada dalil secara khusus mengharamkannya, maka halal. Ada yang halal. Tapi ada yang kata haram sebab dua alam. Jadi ada orang tanya pada saya, tapi sebenarnya macam mana yang betul? Halal ke haram? Dua alam. Daging yang hidup dua alam. Kata haram, kata saya. Macam mana haram? Iyalah, itu makan daging kawan sendiri, kata saya. Apa maksudnya? Ya, makhluk dua alam itu manusia. Sekarang yang paling banyak makhluk dua alam ni manusia. Banyak manusia yang hidupnya dua alam. Malam lain, siang lain. Di kampung lain, di bandar lain. Minggu lepas lain pendiriannya, hari ini lain. Macam mana? Di dewan lain, di luar dewan lain. Ini makhluk dua alam. Jadi makhluk dua alam tu lebih banyak didominasi oleh manusia. Oleh manusia. Kan bahaya tu. Bayangkan kalaulah amanah ini kita serahkan pada makhluk dua alam. Kacau aja mas sekalian.
Kacau. Tak ada tamkin, tak ada pendirian, tak ada istiqomah. Sudah. Jadi kalaulah punya jejak langkah kehidupannya tadi direkodkan, jalannya bukan lurus. Dan macam ulau lah. Ke kanan, ke kiri, patah balik, buat U-turn pula posingan. Tak tahulah. Rekod perjalanan ini kalau dirakamkan, tak tahu macam mana. Sekarang lagi lah dengan kecanggihan teknologi ya, dipanggil jejak, apa dipanggil? Jejak langkah digital. Oh, coba perhatikan. Apa dikatakan tahun lepas, apa dikatakan minggu lepas, bulan lepas, mana boleh berbeza-beza orang bercakap. Sekejap apa namanya, hijau, sekejap putih, sekejap kuning, sekejap pedas. Siang, pagi cakap bubur, petang cakap nasi. Mana boleh bubur jadi nasi? Nasi dah jadi bubur, tapi boleh jadi nasi balik. Ini tapi jangan dianggap remeh. Mohonlah pada Allah agar Allah berikan kita rahmat namanya tamkin. Ya Allah, bila kami Allah tahu, walaupun dalam amalan yang kecil. Khairul a'mali adwamuha, Nabi kata. Sebaik-baik amalan itu yang berkekalan, wa in qala, walaupun sedikit. Jadi tidak mudah terpengaruh, tidak mudah ikut arus. Huru hara apapun tetap. Subhanallah. Mencintai Allah itu dalam semua keadaan. Gitulah. Seronok menyembah Allah itu dalam semua keadaan. Senang ke, susah ke, sakit ke, sehat ke, dan seterusnya, dan seterusnya. Poin yang ke-8. Apakah contoh rahmat Allah kepada manusia yang nilainya subhanallah sangat mahal? Adamu tadyi'i abna'is salihin. Allahu akbar walillahil hamd. Adamu tadyi'i abna'as salihin. Tidak mensia-siakan anak-anak orang-orang saleh. Termasuk rahmat Allah kepada hamba-Nya ialah Allah tidak mensia-siakan kepentingan anak-anak orang soleh. Manfaat, kebaikan, kebajikan anak-anak orang soleh Allah tidak abaikan. Orang yang soleh, kebaikannya, kebajikannya, keselamatannya, manfaatnya dalam hidup dunia Allah jamin. Itu rahmat Allah buat mereka. Untuk orang soleh. Tetapi adakah rahmat Allah ini Allah hanya akan limpahkan pada hamba-hambanya yang soleh sahaja? Rupanya tidak. Rahmat Allah juga Allah limpahkan pada anak-anak orang yang soleh. Anaknya pun dapat tumpang sekaki. Allahu Akbar. Ayahnya dirahmati, orang tuanya dirahmati, dikasihi, anak-anak pun rupanya boleh tumpang sekaki. Bila kesejahteraan, penjagaan, keselamatan orang tuanya dijamin oleh Allah karena kesalihannya, maka manfaat, keselamatan, kesejahteraan anak-anaknya pun dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Surah Al-Kahfi. Saya bacakan. Al-abdul mu'min as-salih
yatawallahu Allahu hatta ba'da mamatihi rahmatan minhu. Al-abdul mu'min, hamba yang beriman, as-salih, lagi salih, yatawallahu Allahu, Allah akan melindunginya. Allahu Akbar. Orang mukmin yang soleh, orang mukmin lagi soleh, pasti Allah akan lindungi dia. Ya tawallahullah. Hatta ba'da mamatihi. Kepentingan orang soleh ini bukan Allah lindungi semasa hayatnya sahaja. Hatta, sehingga selepas kematiannya pun Allah lindungi kebaikannya, kesejahteraannya. Apa itu? Rahmatan minhu. Sebagai rahmat daripada Allah. Tak bertuah macam mana orang mukmin yang soleh. Masa hidup, kesejahteraannya, kepentingannya, kebaikannya dijaga. Sehingga apa saja yang menimpa, yang dialami oleh hamba yang mukmin yang soleh, semuanya baik belaka buat dirinya. Dimabulkan doanya pun kebaikan baginya. Tidak dimabulkan doanya pun kebaikan baginya. Allah berikan dia kesihatan pun baik baginya. Allah bagi dia sakit pun baik baginya. Allah anugerahkan anak pun kebaikan baginya. Allah cabut nyawanya, matikan anaknya pun kebaikan baginya. Karena kebaikan orang yang soleh, mukmin yang soleh, telah dijamin oleh Allah. Tapi Allah sangat pemurah. Begitu murahnya Allah, yang dapat jaminan rahmatnya bukan hanya orang tuanya yang mukmin yang soleh, anak-anaknya pun nanti Allah akan limpahkan rahmatnya kepada mereka. Sungguh pun orang tuanya telah meninggal. Ini rahmat yang sangat luar biasa. Sehingga orang yang tersoleh sepatutnya tidak perlu risau tentang nasib anak-anaknya selepas kematiannya. Nah, di sini kita tentu jamaah kita perlu berenung panjang. Saya sering merenung panjang. Sering kali. Ya, sebagai hamba yang sangat lemah. Dan biasanya punca renungan panjang itu, atau renungan panjang saya ini sebenarnya berpunca daripada kesadaran akan kecuaian diri. Maksud saya begini. Secuai apapun orang tua, pasti akan memberikan nasib anak-anaknya. Secuai manapun orang tua. Apalagi orang tua yang tidak cuai. Orang tua yang prihatin. Orang tua yang prihatin, orang tua yang mengambil berat pada anak-anak. Oh, memang tak boleh tidur, kata orang. Memikirkan kesejahteraan hidup anak-anaknya. Dia masih hidup bersama mereka. Lebih-lebih memikirkan, nanti kalaulah saya sudah tidak ada, macam mana anak-anak saya. Macam mana anak-anak saya nanti boleh senang macam saya, tidak macam ni. Kerisauan itu pasti ada. Ya. Apalagi sekarang, macam mana dunia seperti ini. Sedangkan dahulu saya pun ketika orang tua meninggal susah, sekarang macam mana nanti kalau saya tidak ada, anak saya macam mana. Anak pula masih kecil, coba. Saya nampaknya umur saya sudah tidak lama lagi. Sementara anak masih kecil. Bagaimanalah nasib anak saya? Itu kan kerisauan, itu kan dia masih. Kerisauan tentang kebaikan, keselesaan, kebahagiaan, manfaat bagi anak-anak kita bila kita sudah tidak ada.
Wajar, saya ulangi. Itu wajar sebagai orang tua. Tidak salah. Wajar, tidak salah. Hanya rupa-rupanya di dalam Al-Quran, ada orang tua yang mungkin punya pikiran seperti kita, itu tentang anaknya nanti bila meninggal, apa yang anak kecil. Allah lenyapkan. Allah hilangkan kerisauan itu. Ya. Allah hilangkan kerisauan itu karena jaminan rahmat Allah buat mereka. Selepas kewafatannya. Sehingga orang tua yang soleh seperti ini, bila mendapat jaminan daripada Allah, bahwa anak-anaknya yang akan ditinggalkan selepas kematiannya, walaupun masih kecil, dia tidak risau. Pergi meninggal dunia, menghadap Allah, persiapannya menghadapi Allah sudah cukup. Tengok masa depannya cerah, istilahnya. Tengok ke depan, tidak takut. Tengok ke belakang, yang nak ditinggalkan pun tidak sedih. Karena dah dapat jaminan daripada Allah. Kita tahu kan jamaah sekalian, ada dua perasaan yang menghantui seseorang indal ikhtidar, saat kematiannya. Dalam hadis ada, dalam Quran pun ada. Orang yang sudah berada di ambang kematian, itu biasanya dihantui, diliputi oleh dua perasaan yang dahsyat secara umumnya. Pertama, perasaan takut menghadapi kematian, takut menghadapi apa yang berlaku selepas mati, karena baginya belum pasti apa yang berlaku selepas ini. Bagaimana nasibku di alam barzah? Kan tak pasti. Bagaimana nasibku nanti di akhirat? Nak pergi ke tempat yang jauh selama-lamanya, sedangkan dia belum pasti senang atau susah. Nak meninggalkan rumah ke tempat yang jauh dan dia tak tahu rumah yang di sana itu lebih selesa atau tidak. Pasti takutlah. Pasti takut. Yang keduanya sedih. Al-hazan. Tengok ke belakang, tengok dunia yang tak ditinggalkannya, sedih. Mungkin ahli perniagaan, melihat empire perniagaannya, Allah, manalah kalau aku dah tak ada, nanti mampu ke orang mengambil alih, jangan-jangan lingkup. Allah, cita-citaku untuk membina lagi satu jaringan ni, rupanya tak kesampaian. Dah hampir berjaya, tapi gagal. Sedih lagi. Tengok macam itu. Tengok ahli keluarganya yang nak ditinggalkan, macam mana ini nanti bila aku tidak ada. Apalagi dia masih kanak-kanak. Sedih. Ya. Adapun orang yang soleh, yang mukmin, yang telah mendapat jaminan rahmat daripada Allah, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi generasi selepasnya, selepas tiada. Kan malaikat oleh Allah disuruh turun menemui orang ini. Tanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun menghadap sambil berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Encik janganlah takut. Encik tak payah khawatir, masa depan encik telah terjamin. Diperlihatkan tuh tempat yang dia akan pergi. Dalam hadis disebutkan, orang mukmin yang soleh dalam saatul ikhtidar diperlihatkan benda-benda yang menyerangsang, yang memikat dia. Kajian disiapkan. Jika setiap kali melihat apa yang Allah perlihatkan segi balasannya, ingin cepat segera jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut hilang sama sekali.
Wala tahzanu, dan encik-encik ni janganlah sedih. Meninggalkan rumah tangga, meninggalkan dunia, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak isteri, jangan sedih. Malaikat yang kata jangan sedih. Sebenarnya tidak ada alasan bagi encik nak sedih. Karena kesejahteraan, kebaikan, dunia yang encik nak tinggalkan itu telah mendapat jaminan daripada Allah. Sebagaimana encik dahulu mendapatkan rahmat daripada Allah, maka orang-orang yang encik nak tinggalkan itu pun Allah beri jaminan. Takut khauf lenyap, hazan sedih lenyap, wa absyiru bil jannah. Bagi encik saat ini, sekarang encik sebenarnya berhak untuk bergembira. Penuhi jiwa encik dengan penuh kegembiraan. Jangan terganggu, dihantui dengan rasa takut dan rasa sedih. Ini rahmat yang luar biasa besarnya, jamaah sekalian. Luar biasa besar. Saya tunjukkan ayatnya yang saya bacakan tadi. Coba lihat surah Fussilat. Nah, lihat surah Fussilat. Sebelum kita baca ayat ini, surah Fussilat ayat yang ke-30, surah 41. Siapa yang tak nak rahmat sebesar ini? Inilah rahmat yang Allahu Akbar. Rahmatun khasah. Siapapun kita, apapun background pendidikan kita, apapun status sosial kita, rumah bentuk apa yang kita tinggal sekarang, kendaraan brand apa yang kita tunggangi sekarang, tidak jadi masalah. Bahkan tidak penting, asal kita dapat rahmat yang seperti ini. Perbezaan nasib seseorang nanti ketika berada di ambang kematian, di alam barzakh, di akhirat, bukan ditentukan oleh perbezaan tempat tinggalnya di dunia. Kalau tinggal di istana yang megah, di akhirat pasti senang. Jika dia tinggalnya di Sting Garden, di akhirat pasti susah. Juga tidak. Bila di dunia senang lenang, makan berkecukupan, di alam barzakh pasti senang lenang. Belum tentu. Bila di dunia susah, kayak sebagai Markawi, di akhirat pasti menanya lah tu. Belum tentu. Penentunya ini. Senang atau tidaknya di akhirat dalam kondisinya. Dapat rahmat atau tidak. Dapat jaminan atau tidak. Kalau dia dapat jaminan pada Allah, dan jaminan itu namanya rahmat, ya. Adamu tajzi'in lahi lahum. Tiada Allah mensia-siakan mereka. Itu tak kira di dunia senang ke, susah ke, pandai ke tak pandai, dia akan senang. Ini ayat dia. Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata atau beriman, ya gitulah. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini syahadah lah ni. Asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat sudah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Imannya bukan hanya di mulut. Imannya bukan hanya di bibir. Syahadahnya bukan hanya diyakini dalam hati.
Tapi apa yang dilafaz dengan lidah, diyakini dengan hati, diterjemahkan melalui perbuatan. Namanya amal soleh. Itulah istiqomah. Sehingga apa yang diucap melalui dengan lidah, diyakini dengan hati, sama betul. Seiring sejalan dengan tindakan perbuatannya. Dengan ucapan yang keluar daripada mulutnya. Dengan amalan yang keluar daripada tangannya, matanya, kakinya. Itu namanya istiqomah. Tiga itu menyatu jadi satu. Dalam semua keadaan. Masa di kampung ke, duduk di bandar ke, masa susah ke, masa senang ke. Dahulu ketika masih berjuang dari bawah. Istiqomah. Iman dan istiqomah itu tetap. Saya daripada perjalanan hidupnya lah. Mulai pada, apa dipanggil itu? From zero to hero istilahnya. Nanti bila sudah tiba masa jumpa Allah. Seperti yang saya kata tadi. Sifat manusia kan manusia biasanya ada takut dan sedih. Tapi bagi orang seperti ini, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu sentiasa turun. Alaihim menghadap menemui mereka. Malaikat, para malaikat. Jadi di sini nampaknya turunnya malaikat. Bertamu, berkunjungnya malaikat menemui orang ini bukan sekali arum. Bukan satu rumuan, itu balik-balik semua. Tidak. Sentiasa ada aja malaikat. Silih berganti. Allah itu menghadap. Jadi bertamu. Dalam keadaan sakatul maut. Yang hidup mungkin menangisinya. Tapi dia tersenyum. Karena melayan tetamu yang daripada para malaikat. Orang yang datang mungkin menawarkan macam-macam. Nak minum apa? Masih nak minum ke? Minum apa? Macam-macam tawaran yang merawatnya. Nak didudukkan ke? Nak tetap baring? Nak tukar selimut ke? Nak sejuk ke? Buka aircon ke? Tutup aircon ke? Itu tawaran manusia yang hidup. Malaikat yang berkunjung tawarannya bukan nak minum apa. Bukan. Nak diobat, nak tambah obat lagi ke? Mana malaikat nak tawarkan obat itu? Tawaran malaikat. Satu, la takhafu. Tuan-tuan, jangan takut. Kami tahu, Tuhan pasti takut menghadap, meninggalkan dunia. Tengok alam barzah tak menentu lagi. Di akhirat tak tahu di mana tempatnya. Hisab nanti lulus ke tak lulus. Bila dapat keputusan tangan kanan ke tangan kiri. Bila timbang amalannya ini berat atau ringan. Dan di hujung sana ada dua tempat saja, neraka atau surga. Tuhan belum tahu kan? Ya belum tahu pasal benda itu Tuhan. Sekarang Tuhan tidak perlu takut. Dinampakkan dalam hadis Bukhari. Gajaran-gajaran yang Allah sediakan di alam barzah di akhirat dinampakkan. Bahkan di alam barzah dinampakkan surganya. Bila sudah dinampakkan keadaan hidupnya di alam barzah, ganjarannya di alam barzah, teman-temannya di alam barzah, istannya di sana. Yang semuanya jauh lebih baik pada dunia. Mana ada lagi rasa takut menghadapi kematian? Kalau selama ini hati terbeban dengan rasa takut dan cemas, beban itu hilang sekali mata. Dia boleh senyum. Karena sudah hilang takutnya. Toleh ke belakang, Allah duniaku, aku tinggal. Rumahku, perniagaanku, kawan aku, cita-citaku belum tercapai. Anak istriku, suamiku, kalau istri yang meninggal, macam mana anak-anakku ini? Nasibnya macam mana nanti, apalagi dia masih kanak-kanak. Siapa yang menjaga? Selama ini sayalah sebagai tulang belakangnya. Dia sakit, kami yang merawat. Dia tak tahu kami yang ajar untuk sekolah. Dia hari-hari kita yang menyuapkan belum mampu berdikari. Tiba-tiba saya nak tinggalkan mereka. Mau tak mau. Macam mana nasib mereka? Sedih. Dalam keadaan kesedihan tengok ke belakang tu malaikat kata, "Fala tahzanu."
Tuhan jangan sedih. Tuhan sedih karena memikirkan dunia yang Tuhan nak tinggalkan, kan? Encik sedih karena tengok anak encik masih kecil-kecil, kan? Macam mana nanti makan minumnya, macam mana kerjanya, di mana nanti nak hidup, macam mana dia punya rumah ke tak rumah. Nanti mereka ni mampu beli rumah ke tak mampu beli rumah, belajarnya macam mana. Cik, sedih itu, kan? Itu kecil, cik, kata malaikat. La tahzanu, jangan sedih. Sebagaimana Allah telah merahmati encik masih hidup dan sekarang. Allah juga telah beri jaminan rahmatnya, pelindungannya kepada anak-anak encik. Yang akan menjamin keselamatan, penjagaan anak-anak yang masih kecil itu Allah. Encik masih kurang yakin dengan jaminan Allah. Hilang kesedihan jemaah sekalian. Rasa takut hilang, rasa sedih. Akhirnya malaikat apa kata? Sekarang encik sudah tidak takut. Oh tidak malaikat, saya tidak takut. Encik sekarang sudah hilang kesedihan, tak khawatir. Saya tidak khawatir karena Allah telah beri jaminan. Kalau gitu, encik berhak bergembira. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga. Gembira. Encik berhak bergembira sekarang. Jangan dibebani rasa takut, rasa sedih. Bergembiralah dengan surga yang kamu semua dijanjikan. Atau dia kepada kamu. Malaikat masih belum cukup menyampaikan berita gembira, macam dia kata, nahnu awliya'ukum fid dunya ila hayatul akhir. Encik mungkin tak perasan. Selama ni encik dapat ketenangan di dunia karena rahmat Allah. Dan salah satu rahmat Allah itu, yakni Allah perintahkan kami malaikat sentiasa mendampingi encik, mengawal encik, bagi bodyguard encik semasa di dunia. Ingat tak encik semasa susah, semasa dilanda kesusahan, orang lain terduduk, encik mampu bersabar. Ya, waktu Allah suruh kami menemani encik, memberi kekuatan sehingga encik bersabar. Ingat tak macam ada orang nak menjahanamkan encik dan encik tak tahu. Allah suruh kami para malaikat melindungi encik sehingga orang yang berniat jahat gagal melaksanakan kejahatan. Coba ingat betul-betul perjalanan encik semasa di dunia. Banyak perkara-perkara di luar dugaan encik. Semuanya kebaikan belaka bagi encik. Ketika encik dapat kemewahan hidup, pernahkah ingat tak encik ada punya niat terlintas nak berfoya-foya? Ya. Tapi akhirnya encik tak jadi berfoya-foya. Siapa yang menghalang, siapa mencegah? Allah yang menyuruh kami untuk menghalang. Sehingga encik tidak lagi hanyut dalam kemewahan. Jadi kami malaikat yang sudah lama ditugaskan oleh Allah untuk jadi bodyguard encik. Aulia, pelindung, pendamping. Di dunia. Sekarang mulai hari ini encik akan meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh terus ke akhirat. Kami pun masih ditugaskan untuk mengawal encik fil akhirah. Coba, inilah rahmat yang paling besar jemaah sekalian. Sangat-sangat besar. Dia sudah dapat rahmat daripada Allah. Anak-anaknya pun yang masih perlu pelindungannya, penjagaannya, karena masih kecil-kecil, pun mendapat jaminan daripada Allah. Baik, bila itu sudah faham, sekarang mari kita baca surah Al-Kahfi-nya dalam nota itu. Al-Kahfi ayat 82. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Kisah yang sudah sangat populer sekali. Mudah-mudahan tidak jemu membacanya. Tapi kalau membaca saja tidak ingin menggali lautan maknanya, mungkin akan jemulah. Saya baca ayat itu aja macam jemulah. Tapi coba kalau usaha menggali isi kandungannya, pengajaran di dalamnya, pasti kita akan bahkan semakin hanyut dan lebur. Ibarat menyelam ke dalam laut,
makin menyelam ke laut dalam, makin dalam, makin mengasyikkan pemandangannya, keindahannya. Rasanya tak ada keinginan untuk keluar, untuk timbul ke permukaan laut. Kalau boleh terus ingin berada di dasar laut. Itu kahfi itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Background ceritanya semua sudah tahu. Nabi Musa berjalan dengan Khidir. Episode yang kedua lebih tepatnya. Setelah sampai ke satu kampung, Musa Khidir menemui seorang kanak-kanak, ya, kanak-kanak di kampung itu, tanpa banyak cakap, tanpa apa-apalah peristiwa apa-apa, Khidir tumbuk budak ini mati. Itu ceritanya. Ya, Musa bingunglah melihat gurunya bunuh kanak-kanak. Membunuh itu satu hal dosa. Dan alasan membunuh pun tak jelas. Dilakukan oleh orang yang dianggap lebih alim dari dirinya. Ya, mengamuklah Nabi Musa. Musa lupa akan janjinya, syaratnya untuk jadi murid Khidir. Syaratnya sederhana. Jangan tanya. Tengok apa saja, jangan tanya, diam. Karena Khidir berjanji akan jelaskan sendiri kelak bila dah tiba masa. Tapi Musa lagi ya tak. Ya manalah boleh sabar tengok orang bunuh orang depan mata kanak-kanak pula. Apa kata orang tuanya? Paling tidak nanti apa kata orang tuanya? Budak ini masa depannya masih panjang. Mana tahu budak ini nanti jadi presiden. Dibunuh pula. Lalu bagaimana perasaan orang tuanya? Musa mungkin kata, betul-betul ni guru macam mana ini? Tak ada di perut. Ganas, sadis, kejam. Ya, Khidir tersenyum sajalah. Sebab Khidir tahu apa rahsia di sebaliknya, Musa belum tahu. Tiba masanya Khidir jelaskan. Musa, wa ammal jidar, ada sorry. Betul ini episode yang terakhir ya. Anak pula. Yang terakhir. Yang itu sebenarnya contoh yang lain pun boleh, yang tentang pembunuhan boleh. Tapi yang terakhir. Masuk ke satu kampung, minta air tak bagi, minta makanan jangan harap. Lalu Khidir melihat dinding yang nak runtuh. Musa maunya segera tinggalkanlah kampung itu, carilah kampung lain yang mau menerima sebagai tetamu. Khidir kata, kejap. Ini ada tembok yang nak runtuh ni, kita bina semula lah. Khidir tak mengajak Musa karena Musa memang tak nak. Kalau ikut Musa, kampung yang penghuninya jahat macam ini, eloklah dirusak aja kemudian kita pergi. Ada tembok nak runtuh, tolak aja runtuh, lalu kita pergi. Itu kemauan Musa. Tapi kita tak baik. Kita betulkan dahulu dinding ini. Nak roboh jangan sampai runtuh. Tak elok. Penat kita buat, seorang diri tak dibantu oleh Musa. Selepas selesai dibina semula, baru meneruskan perjalanan. Sorry, itu ya episode yang betul, episode yang terakhir. Episode yang terakhir. Musa pun tanya, Khidir, kenapa engkau tak minta upah? Kita ini sebagai tetamu pun tak dilayan. Minta air pun tak bagi. Engkau malah membangun tembok yang rusak, membina semula dan tak minta upah. Eloklah minta upah. Khidir kata, sudahlah Musa, tiba masa kita berpisah. Kamu masih tanya ya. Lalu dijelaskan. Musa, wa amal jidar, adapun dinding, tembok tempoh hari yang nak rusak, yang nak roboh, lalu aku tegakkan itu, begini rahsia dia. Fakana li ghulamaini. Pemilik tembok tadi, atau manfaat dibinanya tembok itu, li ghulamaini yatimaini. Nah, itu. Manfaat kebaikan bagi dua kanak-kanak yang yatim. Secara mudahnya begini. Dahulu,
Orang tua, ada seorang tua yang dah tua, dah dekat ajalnya. Bila mati, dia akan meninggalkan anaknya yang masih kecil. Karena ditinggal mati masih kecil, namanya yatim, ada 2 orang. Orang tuanya ini bingung. Harta warisan anak yatim ini nak serahkan pada siapa? Nak serahkan pada jiran-jirannya, tak ada seorang pun jirannya yang boleh dipercayai. Lesap nanti. Nak serahkan pada anaknya, anaknya belum berti. Anak-anak, macam mana urus hartanya? Lalu orang tua ini diilhamkan oleh Allah, tak apalah, wahai hambaku, tanam sajalah. Harta itu kamu tanam ke alasan anakmu. Bila ada besar nanti, biar boleh ambil sendiri, aku keluarkan. Tapi tutup elok-elok dengan penutup yang tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Buatlah dinding elok-elok. Dibuat. Dan dia dapat jaminan pada Allah bahwa harta itu tidak akan pergi ke mana kecuali pasti nanti akan sampai ke tangan anaknya yang sekarang masih yatim. Ini jaminan Allah. Itu yang saya kata tadi. Allah telah berbuat berjanji pada hamba itu, memberi jaminan tidak akan mensia-siakan kepentingan anak yang masih yatim. Karena kesalehan ayahnya. Nih. Karena kesalehan ayahnya. Tengok, kesalehan orang tua yang dengannya dia dapat rahmat itu melimpah kepada anak. Astagfirullahaladzim. Mati tak ada sedih. Sayangnya Musa, hari ini, bulan ini, tahun ini, tembok ini tengok dah nak runtuh. Sementara anak yatim yang berhak mewarisi itu belum cukup dewasa. Bila dinding ini runtuh, ya nanti akan terdedah harta itu. Orang kampung genduri besar dia. Sia-sialah orang tuanya membina ini, anaknya rugi, dan ingat, Allah sudah berjanji akan melindungi kepentingan anak yatim ini karena kesalehan orang tuanya. Allah suruh aku datang ke kampung ini mendirikannya. Jadi perbuatanku ini demi kepentingan anak yatim, melaksanakan janji Allah kepada orang tuanya yang soleh. Bukan untuk membalas kejahatan orang kampung. Orang kampung jahat, tak melayan kita, ya sudah, itu urusan dia. Tapi aku bina semula ini bukan nak membalas kebaikan mereka. Tapi orang kampung seronok. Baiknya orang itu, dia minta air aku tak bagi, malah bangun negeri kita. Dia tak tahu, di bawah tembok itu ada harta karun misalnya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah dinding ini ada simpanan harta yang banyak. Harta pusaka warisan orang tua soleh bagi kedua anaknya yang yatim. Wa kana abuhuma solihan. Tengok, penting sekali disebut ni. Wa kana abuhuma solihan. Dan adalah ayah kedua budak yatim ini soleh. Ini penting. Orang soleh dapat limpahan rahmat. Kesejahteraannya, kebaikannya dijamin oleh Allah di dunia. Bahkan kesejahteraan, kebaikan anak cucunya selepas kematiannya pun mendapat jaminan daripada Allah. Inilah rahmat. Yang kadang kita terlepas pandang, tidak memohonkan, tidak memohon pada Allah. Tidak salah minta sehat, tidak salah. Tidak salah minta murah rezeki, panjang umur, tidak salah. Walaupun kadang-kadang bunyinya pelik jugalah. Kadang doa minta murah rezeki panjang umur itu kadang pelik juga. Jika doa itu dipanjatkan oleh orang yang umurnya sudah 110 tahun, yang duduk pun didudukkan, baring pun dibaringkan. Coba macam mana? 110 tahun, nak duduk orang dudukkan, yang baring orang, nak makan disuap. Ketika buat birthday party dia, tolong doakannya supaya saya panjang umur, murah rezeki. Ya, kalau tanya di segi hukum fiqh, apakah hukum dari segi fiqh, hukum berdoa panjang umur murah rezeki bagi orang umurnya sudah 110 tahun yang makan pun disuap? Kalau pertanyaan itu penjelasan fiqh, hukumnya boleh. Itu penjelasan fiqh. Fiqh kan cerita boleh tak boleh. Tapi kalau kita tanya dari segi hati, dari segi ihsan, agak-agak dari ihsan patut kita patut. Yaitu kita kena fikir. Kenapa tidak minta sesuatu yang amat-amat kita perlukan?
yang kita mungkin belum ada. Kenapa orang sering meminta pada Allah sesuatu yang hakikatnya dia tidak memerlukan sangat, lagi pula dia dah ada. Sama-sama memohon. Adakah karena kita tidak tahu mana yang lebih penting, sehingga kita tidak mau memintanya? Atau kita sudah tahu tetapi kita lebih mementingkan benda yang tak penting? Hati-hati dalam berdoa. Ingat, Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah. Jangankan doa orang beriman, doa orang kafir pun Allah kabulkan jika Allah kehendaki. Bagaimana jika doa kita pada Allah doa yang tak betul, doa yang salah, tidak yang sepatutnya, tapi Allah kabulkan? Bukankah akan mendapatkan penderitaan pada kita? Sepatutnya ini rahmat yang kita, termasuk yang kita pohonkan itu. Mohon agar Allah rahmati, jaga kesejahteraan kita. Sebagai Allah menjaga kesejahteraan kita di dunia, istiqomah, Allah juga jaga kesehatan anak kita dalam istiqomah. Ayahnya orang yang soleh. Fa'arada rabbuka, Tuhan engkau wahai Musa menghendaki mau ayat luwa asudahuma. Allah Tuhanmu wahai Musa mau kedua anak ini biar dewasa dahulu. Biar dewasa dahulu lah. Sekarang masih kecil, nampaknya belum tiba masa. Kalaulah anak sekarang sudah dewasa, dinding yang menutupi harta warisan itu tak dah nak runtuh tak apa, dia boleh terus ambil. Tapi anak ini belum cukup dewasa, jadi kena dibina semula. Bila dewasa nanti wayastakhrija kanzahuma, keduanya bolehlah mengeluarkan, mengambil simpanan harta pusaka orang tuanya. Rahmatam mir rabbik, tengok bunyi dia. Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Tengok. Allah tidak mensia. Rahmat Allah di sini berupa, yakni Allah tidak mensia-siakan kepentingan, kebaikan, manfaat, anak keturunan, berkat kesalihan orang tuanya. Jamaah tidak perlu tanya, dan Al-Quran tidak jelaskan. Macam mana tu akhirnya Buddha itu tahu ya? Buddha itu macam mana bila besok akhirnya tahu yang di itu ada harta pusaka dia ya? Itu jangan tanya, Mufasir pun tak bincang. Kadang-kadang kita ni lebih suka bertanya yang Allah tak ceritakan, bahaya itu tak penting pun. Yang pasti Buddha itu akhirnya mendapatkan anak itu. Bagaimana cara mendapatkannya? Adakah Jibril datang? Buddha, jom aku tunjukkan harta ayahku. Wallahu a'lam. Yang pasti itulah rahmat. Dan kita mengaku wa ma fa'altuhu an amri Musa. Aku lakukan semua ini bukan karena kehendak aku, sama sekali tidak. Aku pecahkan kapal tempoh hari bukan kehendak aku. Aku bunuh budak itu bukan kemauan aku. Aku lakukan buat dinding tembok, bina tembok semula bukan kehendak aku, sama sekali bukan. Itu dia yang suruh. Dia yang suruh. Kita pecahkan kapal itu rahmat bagi si pemilik kapal. Allah nak bagi dia rahmat. Aku bunuh budak itu atas perintahnya, itu pun rahmat bagi orang tuanya yang soleh dan rahmat bagi dirinya. Sehingga karena dia mati sebelum balik, karena bila sudah besar kata Allah jadi kafir. Maka Allah matikan masa kanak-kanak. Orang tuanya pun selamat daripada kekufuran anaknya. Rahmat juga. Dinding itu pun aku buat bukan untuk kepentingan orang kampung. Bukan kemauan aku. Aku diberitahu dan diberitahu oleh Allah. Dan itulah rahmat bagi anak yatim. Berkat kesalehan orang tuanya. Mudah-mudahan kita mengambil berat. Bila minta rahmat kepada Allah, bila kita ingat Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yalah, jangan hanya kita ingat rahmat yang amah sahaja. Walaupun tidak salah, tapi hendaklah kita utamakan dan ingat rahmat yang khosok, termasuk yang seperti ini. Karena nilainya, manfaatnya
jauh lebih besar bagi kita daripada rahmatun amah. Apa tadi rahmatun amah? Allah berikan secara percuma kepada siapa saja makhluk yang diciptakannya. Minta maaf saya kata itu hari, jangankan manusia Allah tak bagi rahmat amah, lembu pun Allah bagi rahmat. Iya, lembu itu Allah bagi rahmat. Namanya rahmatun amah. Kambing, minta maaf jangankan kambing, khinzir, babi. Makhluk yang berbabi pun Allah bagi rahmat. Tapi rahmat amah lah. Coba kalau orang sudah seperti ini, diperlakukan rahmat seperti ini. Mana yang susah dalam hidup? Tidak ada. Orang mengatakan kesusahan hidup yang paling memuncak, yakni ketika orang nak mati. Ya, itu katanya orang. Tapi bagi orang yang mengerti rahmat Allah, usaha mencari rahmat Allah, dan telah berjaya mendapat rahmat Allah, justru ketika seseorang di ambang kematian, itulah kemuncak kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan, kemuncak kebahagiaan seseorang dalam hidupnya di dunia ketika saatul ikhtidar. Ketika nak mati, nak meninggalkannya. Orang lain melihat itu saat yang paling menakutkan. Kenapa saya kata yang paling menggembirakan? Ya, karena malaikat semua bertamu dan kata, jangan sedih, Cik. Jangan takut. Cik berhak tersenyum. Tak gembira tengok tu. Bukankah itu kebahagiaan yang paling besar sekali? Ya, mungkin pernah berbahagia ketika mendapat kejayaan duniawi. Mungkin bahagia ketika ia diijab kabulkan. Mungkin bahagia ketika menyambut kelahiran anak cucu. Alhamdulillah. Dia cukup gembira ketika kenaikan pangkat. Boleh jadi. Tapi belum seberapa kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang terbesar bagi orang yang soleh, inilah ketika berada di ambang kematian. Sebaliknya, gagal mendapatkan rahmat yang seperti ini. Maknanya bukan soleh, bukan mukmin. Saatul ikhtidar, saat kematian, adalah kemuncak kesengsaraan hidupnya di dunia. Kemuncak kesengsaraan hidupnya di dunia, awal kesengsaraan hidupnya di akhirat. Kematian bagi orang yang tidak dapat rahmat Allah, rahmat khosoh karena dia kufur, dia tidak soleh. Kematian adalah kemuncak kesengsaraan hidupnya di dunia dan awal kesengsaraan bagi kehidupannya di akhirat. Sementara orang mukmin soleh, saat kematian itulah kemuncak kebahagiaan kehidupannya di dunia dan awal kebahagiaan kehidupannya di alam akhirat. Jadi apa kalau itu penentu kesengsaraan kehidupan? Rahmat. Dan rahmat seperti ini bukan murah ya jemaah sekalian, sangat mahal. Tetapi Allah bersedia memberikannya kepada siapa yang benar-benar mau mencarinya. Tentulah pengorbanan untuk kita, pengorbanan yang perlu kita korbankan sangat besar bagi mendapatkan rahmat yang sangat besar ini. Bila rahmat yang kita minta, kita cari sangat besar, maka pengorbanan yang kita perlu lakukan pun mesti juga besar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat saya nyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kongsi besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.